warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah anak-anak kita pimpin doa dulu. Silakan ketua kelasnya, kami silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Ananda Fahmi telah memimpin doa untuk kita dan teman-teman. Hari ini anak-anak, sebelum kita lanjutkan, saya tanya kabar. Tadi sudah saya tanya kabar kalian. Kalian senang nggak masuk di kelas ini? Nah, kalian absen dulu kehadirannya. Ternyata kalian luar biasa antusiasnya untuk belajar anak-anak. Agustin hadir, Farhan hadir, Hasbi hadir, kemudian Jimmy hadir, kemudian Lina Yaswan hadir, M Fahmi sudah selesai turnamennya. Alhamdulillah sudah, Bu. Senang? Senang. Nah, mudah-mudahan nanti dapat juara ya anak-anak. Amin. Tadi 3 anak yang tidak masuk. Anak-anak, kalian sekarang sudah memasuki pancaroba, sudah memasuki musim penghujan. Hati-hati ya, jaga kebersihannya. Kemudian pola hidup kalian juga harus sehat. Baiklah anak-anak, saya di sini hari ini akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ini anak-anak tujuannya. Nantinya saya menginginkan kalian mampu mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Ya, kita sekarang belajar IPS, di situ kita masuk pada potensi sumber daya alam. Di dalamnya nanti ada kelangkaan-kelangkaannya. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Itu materinya yang akan disampaikan ke saya. Sebelumnya biar kalian nggak tegang, ya ini yang sering ditunggu ya. Apa itu? Nyanyi. Nyanyi. Berarti kalian suka nyanyi ya? Ya. Berdiri semuanya. Smart Teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduknya rapi siap berdoa. Takutan-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, mulai mendekat dipakai pundak, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Takutan-takutan tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung. Satu jari kanan, satu jari kiri, menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Dua kamera jengkret, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Dua tentara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Dua telinga kecil, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Kreatif Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali anak-anak. Anak-anak, kita masuk dalam materi pemanasan. Capai nantinya, kemudian tujuan pembelajarannya apa di sini. Kemudian sekarang kita lihat anak-anak. Di depan kalian ini ada orang berkumpul.
kegiatan. Kumpulnya karena apa di sini? Karena faktor apa? Ada jual beli kebutuhan. Yang satu ada misalnya premium habis, yang satu di sini kumpul. PKH boleh. Namanya kita siap-siap teman-teman akan jawabannya. Kemudian di sini adalah kumpul karena kelangkaan minyak goreng. Ya, kemarin kan sempat melompokin di harga minyak goreng. Kemudian air bersih. Mungkin yang sebagian itu mendapatkan air bersih nyaman karena di situ masuk dataran tinggi dan kemudian di situ ada sumber mata air, kita masih bisa mendapatkan. Tetapi ketika kita memang di situ kekeringan, tandus, kita memang sudah tidak bisa mendapatkan. Itu yang akan kita tahu sekarang. Ya, sekarang kita lihat di sini. Jika jumlah kebutuhan lebih besar daripada alat pemuas kebutuhan yang tersedia, di suatu supermarket ada 5 orang ibu yang akan membeli susu untuk kebutuhan keluarganya. Namun, susu yang tersedia hanya 3 buah saja. Itu artinya ada 2 orang ibu yang tidak bisa membeli susu untuk keperluan keluarganya. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan manusia tersebut. Dengan demikian, kelangkaan timbul karena jumlah kebutuhan manusia lebih banyak daripada jumlah alat pemuas kebutuhannya. Untuk mendapatkan sumber daya ekonomi yang langka tersebut diperlukan pengorbanan, misalnya waktu, tenaga, dan uang. Lalu, faktor apa saja yang menjadi penyebab kelangkaan? 1. Terbatasnya jumlah sumber daya dan alat pemuas kebutuhan. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 3. Keterbatasan manusia untuk mengelola sumber daya alam. 4. Peningkatan kebutuhan manusia yang melebihi kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Apa saja sumber daya yang langka? 1. Sumber daya alam, yaitu segala kebutuhan yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam jumlahnya terbatas, sehingga dalam pemanfaatannya harus bijak dan tetap dilestarikan agar tidak terjadi kepunahan. Kepunahan mengakibatkan kelangkaan sumber daya alam serta mengganggu kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi 2 jenis. Sumber daya alam biotik atau hayati berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Kemudian sumber daya alam abiotik atau non-hayati berupa benda mati, contohnya air, tanah, barang tambang. 2. Sumber daya manusia atau SDM, yaitu sumber daya yang dapat dimanfaatkan dari potensi yang dimiliki manusia, meliputi tenaga fisik, kemampuan berpikir, kemampuan memimpin, serta kemampuan mengelola dan melestarikan sumber daya alam.
Kelangkaan sumber daya manusia dapat berupa secara kuantitas atau dalam jumlah secara fisik, dan kelangkaan secara kualitas atau dalam bentuk kemampuan berpikir. Tiga, sumber daya modal, yaitu semua jenis kekayaan yang digunakan dalam kegiatan produksi yang dapat berupa uang, barang, ataupun kemampuan. Di negara-negara tertentu, kemajuan ekonominya lambat karena kekurangan barang modal. Banyak proyek pembangunan yang tertunda karena terbatasnya modal. Jadi, kelangkaan modal bukan berarti modal yang ada sedikit, melainkan ketidakseimbangan kebutuhan modal dengan jumlah modal yang tersedia. 4. Sumber daya kewirausahaan, yakni sumber daya yang digunakan untuk mengelola sumber daya alam, manusia, dan modal dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu, bagaimana upaya kita untuk mengatasi kelangkaannya? 1. Meningkatkan sumber daya manusia dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada. 2. Berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya sehingga dapat bertindak secara efektif dan efisien. 3. Kalian sudah sekilas melihat dari video tersebut. Ya, di sini materinya adalah tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tuh, bahwa kita itu harus tercukupi kebutuhannya. Seperti apa kita mencukupi kebutuhan kita? Kita butuh makan, kita butuh sandang, kita butuh pangan, butuh segala macam yang menjadi penopang kita. Ya. Kemudian di sini apa yang terjadi jika jumlah kebutuhan lebih besar daripada alat kebutuhan yang tersedia? Apa yang terjadi? Nanti sudah digambarkan. Ketika di situ ada ini 5 orang ibu yang membawa keranjang masuk ke dalam supermarket. Ya. 5 orang ibu ini mendapatkan susu untuk kebutuhan hidupnya. Anggap ini susu produk A, ya, ini butuh. Tetapi susu yang tersedia di situ ada 3. Bagaimana yang harus dilakukan oleh si ibu tersebut? Kemudian di sini lanjut. Apakah dengan 3 itu bisa tercukupi untuk 5 orang ini? Bisa. Ya. Nah, di sini yang dinamakan dengan kelangkaan itu adalah suatu kondisi di mana ketersediaan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak sebanding. Ini yang dinamakan langka. Manusianya ingin mendapatkan barang yang lebih banyak, tetapi barang yang akan didapatkan itu jumlahnya sedikit. Contohnya cabai. Kemarin harganya tinggi, bahkan yang biasanya pecinta pedas sampai berani dan rela mengencangkan perutnya untuk membeli cabai yang harganya 100.000 per kilo. Ada kan yang seperti itu kemarin? Suka pedas, masakan di rumah pedas semuanya. Harga cabainya melonjak tinggi harganya. Tapi di situ kita anak-anak. Nah, dengan demikian kelangkaan timbul karena jumlah kebutuhan manusia lebih banyak daripada jumlah alat pemuas kebutuhannya. Kita butuh, tapi barangnya lebih sedikit. Gitu. Untuk mendapatkan sumber daya ekonomi yang langka tersebut diperlukan pengorbanan. Kayak tadi itu mengencangkan perutnya itu adalah pengorbanan. Saya rela tidak membeli makanan yang lain, tetapi saya harus membeli cabai tersebut, atau saya harus membeli minyak goreng. Nah, atau saya harus membeli air karena air di rumah saya itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Biasanya seperti
itu, ya kan? Ini karena berkelompok, nanti kalian berunding, berdiskusi di situ, ya. Jadi saya bagikan. Kalian tadi sudah melihat video di depan, ya. Video kalian tadi yang dilihat itu diamati, kemudian disimpulkan di situ. Mau lagi? Sambil saya bacakan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Tadi sudah jelas saya berikan, sudah saya paparkan. Sebutkan jenis kegiatan manusia yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, apa saja? Butuh apa manusia itu di dalamnya? Ya. Kemudian produksi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebutkan kegiatan produksi yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Ada nggak orang yang memproduksi sesuatu? Produksi tahu, produksi tempe, ada. Kan dia untuk memenuhi kebutuhan orang di sekitar, kan? Boleh di situ, boleh di belakangnya. Ya, jawabannya nomor 1 itu. Ada kesulitan anak-anak? Tidak ada ya? Oke, lanjut lagi. Sekarang silakan kalian tanya. Ya. Ayo.
Selesai, angkat tangan. Oke, kelompoknya Hasbi, kemudian kelompoknya Tiara, kemudian oke, perwakilan dulu dari kelompoknya Tiara. Silakan. Jawaban nomor 1 apa? Konsumsi, produksi, dan distribusi. Konsumsi, produksi, dan distribusi. Apakah sama jawabannya? Kemudian kelompoknya Hasbi sama. Silakan yang nomor 2 untuk sekarang paparan dari Hasbi. Yuk. Yang pertama yaitu ada pabrik tahu. Pabrik tahu ini diproduksinya dari kedelai. Ya. Lalu ada pabrik air mineral, itu dari sumber daya alam yang airnya berlimpah. Lalu ada juga Mitra 27 yaitu dari edamame, juga termasuk dari sumber daya alam kedelai. Oke. Jadi anak-anak di sini, di situ kan yang ditanyakan adalah yang ada di sekitar kita. Banyak sekali potensi-potensi yang ada di sekitar kita, ya. Edamame, kita sudah tahu mitra tani itu ya. Nah, di situ menghasilkan apa? Produksinya edamame yang dikirim ke Jepang itu. Ya, Jember punya loh itu. Kemudian Sule juga dikirim juga. Kemudian brownies edamame di situ sudah ada, ya. Kemudian di sini juga air yang melimpah, ya, sumber airnya. Kemudian kita produksi, contohnya apa? Ampo, kemudian alkoholi, kemudian ada lagi apa? Ya, aqua sudah ada juga di Jember seperti itu. Kemudian banyak lagi lah sekarang itu banyak, ya. Ya, itulah anak-anak, berarti diskusi hari ini itu sangat bermakna, ya. Kalian sudah tahu apa yang dinamakan dengan kelangkaan, kalian sudah bisa menyimpulkan. Jadi begini anak-anak, refleksnya pada hari ini, 1, kita sudah mengenal kelangkaan. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor kelangkaan itu dari apa. Kemudian solusinya bagaimana kita harus menghemat agar barang tersebut tidak langka. Dah. Simpulannya hari ini ada 3 faktornya, kemudian solusinya, kemudian adalah kita sudah mempelajari tentang kelangkaan. Paham ya? Baiklah anak-anak, nanti kita bisa ketemu pada materi selanjutnya. Anak, materi yang kita sampaikan hari ini mudah-mudahan ada manfaat untuk kalian. Ya. Jadi faktor-faktor kelangkaan kita sudah pelajari, solusinya kita sudah pelajari, apa yang namakan kelangkaan kita sudah pelajari. Kemudian jelaskan bahwa kegiatan hari ini kita tutup. Ya, kembali lagi ke tempatnya. Ya, terima kasih.
Putar-putar tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung tangan digulung. Mulai melingkar di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat pergi ke gereja. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Anak muda dan sahabat guru kreatif. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Bulan melingkar di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara pinggir. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ketua kelasnya silakan ditutup pembacaan bahkan berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam.